Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita nikmat. Senang dengan majelis ta'lim. Beberapa waktu yang lalu kita libur, kemudian kita kembali ta'lim pada kesempatan hari ini. Maka mudah-mudahan kesenangan kita datang ke majelis ta'lim tetap terjaga. Dikarenakan itu adalah tanda hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Allah akan fahamkan kepada dia urusan agama ini. Dan talabul ilmi, mencari ilmu, itu adalah sebuah kebutuhan. Bicara tentang kebutuhan, orang akan menafsirkan sembako. Ya tidak Pak? 9 bahan pokok apa saja? Kelamaan Pak menyebut 9. Disingkat sembako. Itu kebutuhan jasmaniyah. Makanan, minuman, gizi untuk kesehatan tubuh. Dalam rangka mempertahankan supaya kuat, waras, sehat, rigas. Ya, tidak lemah, tidak loyo, tidak sakit. Orang butuh makanan, minuman yang bergizi. Maka hati kita kaum muslimin, unsur tubuh kita yang kedua rohani juga demikian. Butuh yang namanya apa? Santapan. Berupa ilmu agama. Supaya menguatkan iman, menguatkan takwa. Supaya bisa istiqamah di atas ibadah. Taat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga butuh penguat. Bahasa lainnya suplemen. Bahasa Arabnya muqawiyat, penguat. Agar terus di atas kekuatan keimanan. Karena apa? Iman ini juga bisa lemah. Iman ini bisa loyo. Iman ini bisa juga apa? Turun. Harus dipompa dengan dikasih suplemen berupa ilmu agama. Iman itu naik dan iman itu bisa apa? Turun. Itu ada dalam hati kita masing-masing. Kalau tubuh ini kurang makan, kurang gizi, maka berakibat sakit. Hati pun demikian. Kalau kurang asupan gizi, berupa iman, takwa, yang itu suplemennya adalah ilmu, hati ini bisa sakit. Yang biasa disebut dengan qalbun marid. Hati yang sakit. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki satu karya tulis kecil, Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit jasmani, orang akan mudah menyebut. Karena Pak familiar. Contohnya apa Pak? Penyakit jasmani, mumet. Pusing, maksudnya pusing. Udah mumet mikir utang Pak.
Ya. Diabetes, apalagi macam-macam. Kalau penyakit hati, qalbun, yang dimaukan di sini penyakit qalbun, bukan penyakit jiwa. Kayak gini Pak, bukan. Itu termasuk fisik. Yang dimaukan di sini penyakit qalbun berupa kesyirikan, kekufuran, kebidahan, gemar dengan maksiat, candu dengan dosa, meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban. Ini yang dimaksud dengan penyakit-penyakit apa? Hati. Iri, dengki, kebencian, permusuhan, ya, pencelaan, penghinaan. Ini amradul qulub. Penyakit-penyakit hati yang seperti ini gak bisa hilang Pak dengan asupan makanan, minuman. Gak akan hilang. Orang terkena penyakit kesyirikan, dikasih obat bodrek, mari mboten Mak. Mboten. Orang terkena candu khamr, narkoba, dikasih obat-obatan, makanan yang enak, gizi yang enak, tidak akan menyelesaikan masalah. Betapa banyak mereka bos-bos narkoba di penjara karena punya uang, dia bisa pesan makanan enak. Pesan Pak kepada para pegawainya, belikan ini, karena uangnya banyak. Apa kemudian dia sembuh dari narkoba? Tidak. Karena ini kaitannya dengan amradul qulub. Penyakit-penyakit hati yang tidak akan sembuh kecuali dengan obatnya yang berupa Al-Quran was sunnah. Yang al-ilmu. Dengan hadirnya seorang di majelis ta'lim, mendengarkan kajian demi kajian, ilmu demi ilmu, bisa menyinari hati yang tadinya syirik, bahkan mungkin penguat kesyirikan, pendukung kesyirikan, pelaku kesyirikan, bahkan tokoh kesyirikan. Dengan thalabul ilmi, Allah ketika berkenan memberikan taufik padanya, akan terbukalah pada pandangan dia bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu yang jelek dan buruk. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Maka dia bisa bertobat setelah apa? Thalabul ilmi. Adanya asupan makanan, suplemen penguat, adanya gizi yang berupa ilmu yang bermanfaat. Karena itu ya kaum muslimin, ilmu itu adalah sebuah apa? Kebutuhan. Itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Tanpa ilmu akan gersang. Rasulullah SAW menggambarkan ilmu yang beliau ajarkan itu bagaikan seperti air hujan. Inna mathala ma ba'athana Allah bihi kamathali ghaithin asaba ardhan. Sesungguhnya penggambaran, perumpamaan ma ba'athani Allah bihi, ajaran yang Allah utus denganku dengan membawa ajaran itu, yakni ilmu. Penggambaran tentang ilmu yang diajarkan oleh beliau itu seperti hujan asaba ardhan yang menghujani bumi ini. Dengan sebab adanya hujan, tanah yang tadinya gersang, rerumputan mati, seperti sekarang ini kemarau panjang, tadinya terlihat hijau, sekarang coklat. Kenapa coklat, Pak? Karena mati rumputnya. Begitu Allah turunkan hujan di tempat tersebut, yambutul kalawul ushbal kathir, akan menumbuhkan rerumputan, pohon-pohonan, hasil bumi, hasil sayur mayur,
buah-buahan, katsir, dalam jumlah yang banyak. Ardul maitah, bumi yang tadinya mati, gersang, bisa tumbuh, subur, makmur, hijau royo-royo, menghasilkan buah dan sayur mayur, kemaslahatan bagi manusia. Begitulah kaum muslimin penggambaran tentang ilmu agama. Hati kita bila mana tidak tersirami dengan ilmu agama, maka akan gersang. Gersangnya hati akan membawa pada rupanya apa Pak? Gersangnya hati coklat? Ya tidak. Itu kan tanah, sawah, lungka. Ngerti lungka Pak? Pada meledak. Gersangnya hati, lemahnya iman. Gersangnya hati, lemahnya dalam beramal. Mau beramal itu kayaknya kok berat. Salat berjamaah berat. Lah nang omah bae. Ini. Mau ini kok berat, itu mulai sudah. Kalau sampai tingkatan qalbul mayyit, hatinya mati, maka tidak lagi dia mengenal al-haq dan tidak pula dia meninggalkan yang batil. Yang batil dilakukan, yang hak ditinggalkan. Hatinya sudah mati. Perintah malah dia benci. Yang dilarang oleh Allah malah dia sukai. Karena hatinya telah apa? Mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita menghadiri majelis salim. Karena itu adalah sebuah kebutuhan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita meneruskan kajian kita pada hari apa sekarang? Jumat apa Senin, Pak? Senin. Pembahasan kitab Lamudur Al-Manthur sampai pada bab yang ke-43. Nomor yang berapa, Bapak? Mulai ini ya. Turuqul wiqayati minas suquti fil bid'i wal ahwa. Pembahasan kita pada bab yang ke-43 adalah berkaitan tentang, ingat-ingat subjudulnya, cara penjagaan diri kita agar jangan jatuh pada bid'ah dan hawa nafsu. Jadi bab ini berbicara tentang cara, sebab-sebab yang harus kita lakukan agar supaya diri kita tidak terjerumus pada kebid'ahan dan agar jangan terjerumus pada hawa nafsu. Apakah hal ini disyariatkan dalam agama kita? Iya. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran, misal, sebagai contoh. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dikarenakan zina itu adalah keburukan, kekejian dan kehidupan yang jelek. Kita diperintahkan dalam ayat ini menjaga diri dari sebab-sebab yang menjerumuskan kepada perzinaan. Dikarenakan di sana terdapat hal-hal yang menjurus pada ujungnya jatuh pada perzinaan. Maka kita menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan ke arah sana. Misal seperti pergaulan bebas laki perempuan, campur baur, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ikhtilaf. Jauhi itu. Ini. Di antaranya misal seperti menundukkan pandangan. Dan ini susah di zaman sekarang ini.
Zaman sekarang ini fasilitas menuju perzinaan begitu banyak. Sehingga merebak di mana-mana perzinaan. Tingkat SD, menengah atas dan sampai perguruan tinggi. Bahkan sampai orang yang sudah berumah tangga. Kenapa? Karena fasilitas asbab sukut. Sebab-sebab jatuhnya seorang pada perzinahan begitu banyak. Pakaian yang tidak sepantasnya. Ini juga mengundang dandanan yang menor. Itu semuanya diharamkan dalam agama kita. Dikarenakan itu semuanya menjadikan sebab terjatuhnya seorang pada perzinahan. Hawa nafsu. Nah, pada bab 43 ini, kaum muslimin, ada beberapa nasihat-nasihat, nukilan-nukilan para ulama kita yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, agar supaya kita membentengi diri kita masing-masing dari terjerumus kepada bid'ah dan hawa nafsu secara umum. Kita masuk ke poin yang pertama. Nomor yang ke-592. Qala Hammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala. Qala Ayyub yakni Ayyub As-Sakhtiyani. Bukan Nabi Allah Ayyub, bukan Ayyub As-Sakhtiyani. Lastu biradin alaihim yakni ahli al-bid'ah bi syai'in ashad min as-sukut. Nukilan yang pertama adalah nukilan dari seorang yang bernama Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Beliau memberikan kepada kita kiat cara agar kita jangan terjerumus pada bid'ah. Yakni tidak mengadakan debat, tidak jidal, tidak mau tukar pikiran, tidak mau. Karena apa? Sudah kita lewati pembahasan sebelum ini. Dengan sebab kita berdialog dengan mereka, dalam pengertian dialog di sini adalah saling mengungkapkan argumentasi, ya, tukar pikiran, tukar pendapat, yang di situ akhirnya terdapat jidal. Mau tidak mau kamu harus mendengarkan penjelasan al-bid'ah, mau tidak mau kamu harus terus seperti itu. Ini namanya jidal bahasa Arabnya. Bahasa lainnya al-khusumah. Bahasa lainnya al-mira'. Bahasa kitanya debat. Kata beliau, aku tidak pernah debat dengan mereka. Tidak mau. Dalam rangka agar kita ini jangan sampai jatuh pada bid'ahnya. Tertular, tertukar. Pikiran yang sudah waras ditukar dengan pikiran yang penuh dengan syubhat. Eman-eman. Maka aku tidak pernah biradin alaihim. Aku tidak pernah mendebat mereka. Mau mereka bicara apa, saya tidak mau berdebat. Ya. Isyan nasyad minas sukut. Aku membalas mereka itu dengan aku diam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan ke sini kaum muslimin kalau sudah, agar jangan salah faham. Saya ulangi terjemahnya. Aku tidak pernah membantah mereka atau mendebat mereka dengan sebuah bantahan yang lebih keras atau debat yang lebih keras daripada aku mendiamkannya. Maknanya adalah kaum muslimin, ketika bid'ah berbicara, kita diamkan dan kita tidak pedulikan dia ngomong apa. Itu maknanya. Ngomong tinggalkan. Lagi duduk bersama, mulai dia bicara, ungkapkan omongan-omongannya, perkataannya, syubhatnya, diam, kemudian kita pergi.
Orang ini bingung, ding, lunga. Cukup dengan itu sudah. Jangan diajak debat karena Anda akan terkena syubhatnya. Ini dimaukan oleh beliau. Dalam rangka penyelamatan. Kita ingin dengan debat yang dilakukan adalah apa? Menyelamatkan lawan bicara kita. Memberikan petunjuk, bimbingan kepada lawan bicara kita. Tetapi di satu waktu itu juga kita mengkhawatirkan diri kita. Menyelamatkan dia tujuan yang baik, tapi belum tentu dia terselamatkan dari bid'ahnya dengan penjelasan yang kita sampaikan. Kemungkinan yang ada sebaliknya, ahlul bid'ah yang kita ajak bicara ini, dia berusaha untuk menarik kita ke bid'ahnya. Risiko bagi kita. Maka agar kita tidak terbawa dan tidak terseret pada kebidahan dia, tinggalkan dia. Ngomong lima, meneng bae lunga langsung. Jorna bae rasa salam rasa apa? Ngetepet begitu bahasa kitanya, Pak. Arah gampangnya. Bingung ahlul bid'ah. Ditinggalkan, tinggalkan saja. Beda halnya dengan kita ingin menyelamatkan orang yang dia merasa dalam keadaan bahaya, kita datang ingin menyelamatkannya. Gayung bersambut ini, Pak. Ada orang mau jatuh ke jurang. Mau kepleset. Cari pertolongan, kita datang. Ambil tangannya, kira-kira dia akan bagaimana, Pak? Akan memegang tangan kita dan ingin diselamatkan. Untuk kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada kita yang menyelamatkannya. Lah kalau debat lawan bicara kita, merasa apa dia kaum muslimin? Merasa benar. Dia sudah menyiapkan sekian banyak argumentasi guna mengalahkan kita. Apakah yang seperti ini orang ini butuh pertolongan dari kita? Apakah orang yang seperti ini butuh bimbingan dari kita? Tidak. Dia bahkan ingin membingungkan kita. Dia bahkan ingin minimalnya membuat kita ragu dengan keyakinan yang selama ini kita pegang. Minimalnya dia akan membuat kacau pikiran kita. Karena pusing mikirkan, iya ya jawabannya apa ya? Tadi apa ya? Aku kok jadi malah mumet. Mumet yang kayak gini ya kaum muslimin walaupun dikasih parame, orang mari, Pak. Ini bukan mumet pikiran, ini mumet jiwa. Harus ada yang menjelaskan ilmu sehingga syubhatnya itu terbantahkan. Kalau tidak mendapati seorang yang bisa membantahkan syubhat yang sudah terlanjur masuk, dia akan terlalu terbingungkan dan akhirnya terhempas dan akan terhanyutkan pada bid'ah. Sehingga dalam hal ini penyelamatan terhadap diri sendiri dikedepankan, keistiqomahan di atas sunnah dikedepankan, daripada kita ingin menyelamatkan orang yang belum tentu dia ingin diselamatkan. Betapa banyak orang yang debat dan kemudian dia sudah kalah argumentasi, dia sudah mengakui kebenaran yang kita sampaikan, tapi tetap ngotot. Ngerti ngotot, Pak? Ngeyel. Dia mengatakan, ya terima kasih. Saya memang sesat. Ya orang apa-apa men, sesat. Si penting orang milu kowe. Aduh, dan apa untungnya kita selama itu berdebat dengan dia, oleh kaum muslimin? Oh, dia bukan ingin diselamatkan. Kata kaum muslimin. Bisa dipahami? Hadirin yang kemuliaan, kita ingatkan pembahasan yang berikutnya di lembaran sebelum ini, di bab-bab yang telah lewat oleh kaum muslimin, kita mendapatkan bimbingan dari Imam Ahmad ibn Hanbal.
Itu apa? Membantah kebatilannya ahli bid'ah itu adalah bagian dari syariat kita. Membantah itu beda dengan debat. Membantah itu bagian dari nahi mungkar. Dengan menyebutkan hati-hati dari kesyirikan. Kemudian kau jelaskan apa itu syirik. Contoh-contohnya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahayanya syirik. Ini membantah kesyirikan. Itu disyariatkan oleh kaum muslimin. Kita tidak boleh diam. Kita menjelaskan sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Muncul sebuah kebid'ahan, pemikiran Syiah umpamanya. Maka kita membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, kesesatan-kesesatan yang muncul dari Syiah. Khawarij yang memberontak kepada pemerintah yang sah atas nama agama, dan mereka melebeli itu sebagai bagian dari jihad fi sabilillah, padahal itu adalah menyimpang dari syariat. Maka kita tampil, jangan diam, terangkan bahwa itu pemahaman yang menyimpang, dalil-dalilnya, bukti-bukti penyimpangannya, dan sampaikan pula yang benar sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Imam Ahmad ditanya, rajulun yusalli wa yasumu wa ya'tajifu ahabba ilaik am rajulun yatakallama fi ahli bid'ah. Imam Ahmad ditanya, ada seorang yang dia salat, dia puasa, dia itikaf, dia baca Quran. Apakah orang yang seperti ini lebih kau sukai, lebih kau cintai daripada seorang yang berbicara tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah? Mana di antara dua orang ini? Ada orang yang sholat, puasa, i'tikaf, baca Quran. Kebaikan bukan itu, Bang? Kebaikan. Ada orang lain, ya dia sholat juga. Ya dia puasa juga. Tapi dia memiliki kelebihan. Dia pun berbicara tentang bahaya kebid'ahan dan al-bid'ah. Berbicara tentang bahaya kemaksiatan dan para pelaku kemaksiatan. Manakah di antara dua orang ini yang kau lebih sukai? Qala, Imam Ahmad mengatakan, hada yusalli wa yasum wa yataqifu fa innahu lahu. Orang ini, dia salat, dia puasa, dia i'tikaf, dia baca Quran. Itu pahalanya untuk dia sendiri. Kemaslahatan kebaikannya untuk dia sendiri. Wa ma hadza, adapun orang ini yang berbicara tentang bahaya kebatilan, bahaya kemungkaran, bahaya kesesatan, fa innahu lahu walil muslimin. Itu kepentingannya adalah untuk dia pribadi dan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara luas. Fahada afdal, maka ini adalah lebih afdal. Bisa dipahami hadirin? Ini dalam teks apa? Rudud. Rudud itu bahasa Arab. Terjemahnya membantah. Yang namanya membantah tidak berarti harus dalam apa? Konteks debat. Adapun yang dicela dalam hal ini adalah apa? Debat. Dalam bahasa Arab disebut dengan jidal. Yang mau tidak mau, kamu pun harus menerima dan minimalnya mendengarkan paparan dari lawan debat. Hakadha kaum muslimin. Yang diperbolehkan bagi kita adalah billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan yang lebih baik. Misal datang seorang kepadamu, orang yang awam,
bukan tokoh ahlul bid'ah. Dia lagi mencari kebenaran, ingin dibimbing. Saya masih bingung ini. Bagaimana nih? Tolong jelaskan. Dia memang nampak sebagai orang yang apa? Mencari kebenaran. Bukan nampak orang yang sudah menyiapkan bahan guna mendebatmu. Kelihatan tidak Pak orangnya? Kelihatan. Gelagat-gelagat ini kelihatan. Dia memang orang yang lagi mencari kebenaran. Terbingungkan dalam sebuah permasalahan. Ingin mendapatkan kejelasan, maka jelaskan kepada dia ilmu. Yang mudah-mudahan dengan itu, dia bisa selamat dari kebingungannya, selamat dari kebimbangannya, jelas kepada dia, jelas di hadapan dia, antara mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian dia bisa mengikuti yang benar. Dia tidak ada persiapan untuk mendebatmu. Bahasa Arabnya sebagai orang yang mujadil. Orang yang suka bantah-bantahan. Debat-debatan. Tidak. Dia orang yang memang ingin mencari al-haq. Maka ajarkan kepadanya al-haq. Tapi kalau engkau melihat orang ini. Dia sudah persiapan ini. Dia siapa? Tokoh ahlul bid'ah. Wah ini bahaya ini. Saya bisa terjadi kebalikannya. Ingin menyelamatkan dia, malah saya terselamatkan. Dari sunnah menuju bid'ah. Terselamatkan atau apa bahasanya Pak? Bahasanya al-bid'ah, kamu terselamatkan dari wahabi. Menjadi musyrik. Dan al-bid'ah. Bahasa mereka terselamatkan. Bahasa kitanya kamu binasa. Terbalik hatimu. Karena hati itu dikatakan hati dikarenakan mudah sekali berbolak-balik. Yang kedua, nukilan yang ke-593. Qala Ahmad ibn Abi Hawari rahimahullahu ta'ala. Qala li Abdullah ibn al-Busri wa kana min al-khashi'in ما رأيت قط أخشع منه ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم. Berkata Ahmad bin Abi al-Hawari atau al-Hiwari rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan ucapan ulama yang bernama Abdullah bin Busri rahimahullah ta'ala. Wa kana minal khashi'in. Beliau ini adalah orang yang sangat khusyuk dalam ibadah. Bahkan beliau mengatakan, ma ra'aitu qad ahsyamin. Aku, perawi asar ini, mengatakan, aku tidak pernah menjumpai adanya orang yang lebih khusyuk melebihi beliau ini. Beliau ini yang bernama Abdullah bin Busri ini, orang yang paling khusyuk ini, pernah mengatakan kepadaku sebuah kalimat. Laisa sunnah indana. Tidaklah termasuk dari bagian sunnah pada kami adalah apa? Engkau berdebat dengan ahlul bid'ah. Itu bukan bagian dari sunnah. Karena memang hukum asalnya debat dilarang. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa yang lebih baik, maka haram hukumnya. Ini dia. Maka kaum muslimin, kata beliau, bukan termasuk sunnah Nabi engkau berdebat dengan al-bid'ah. Walakinna sunnah indana. Akan tetapi sunnah pada kami, ini termasuk dari sunnah Nabi pada kami adalah apa? Alla takallam ahadan minhum. Agar jangan engkau berbicara kepada mereka. Seorang pun di antara ahlul bid'ah. Jangan engkau berbicara. Beliau mengatakan termasuk dari bimbingan Nabi SAW. Termasuk dari sunnah Nabi SAW adalah jangan engkau berbicara dengan ahlul bid'ah. Loh nanti siapa yang mendakwahi mereka?
Umpamanya ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang mendakwai mereka? Jawabannya, dakwah itu disampaikan di masjid-masjid, taklim-taklim, di khutbah-khutbah Jumat, melalui rekaman-rekaman, melalui buletin-buletin, melalui buku-buku. Dakwah itu disampaikan seperti itu. Sehingga tersampaikanlah suara kita melalui rekaman itu kepada mereka-mereka. Itu bagian dari mendakwai mereka. Kita berusaha menerangkan yang hak sebagai hak. Menyebutkan yang batil sebagai batil. Agar mereka tahu. Kita menerangkan secara ilmiah dengan urut. Dalil satu persatu. Tersampaikan kepada mereka. Itu bagian dari mendakwai mereka. Tidak harus untuk mendakwai mereka. Kita datang ke mereka, terjun ke tengah-tengah mereka. Ya, seorang diri. Kemudian memperingatkan dari bahaya bid'ah. Diapakan kamu pak? Diulek nanti kamu pak di sana. Bahasa kasarnya akan dikeroyok kamu dengan hujah-hujahnya mereka. Dan kamu akan malah justru ketika mereka emosi, engkau bisa dipukul oleh mereka. Karena al-bid'ah itu tidak menggunakan ilmu. Yang ada adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu identiknya dengan anarkisme. Ini. Membabi buta. Sudah jadi babi buta lagi. Pak. Karena apa? Tidak mau menerima hujjah. Dan tetap mengharuskan mengikuti hawa nafsunya walaupun itu menyimpang. Yang ada adalah penolakan, pengingkaran. Syukur-syukur kamu selamat. Tidak disunahkan seperti itu dalam dakwah mereka kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua poin yang kita baca ini menyebutkan kiat agar kita selamat, tidak terseret, tidak terjerumus pada kebid'ahan dan kepada hawa nafsu, kita menjauhi mereka. Kita meninggalkan mereka. Baik itu ahlul maksiatnya, atau ahlul bid'ahnya, atau musyrikinya, tinggalkan. Ini adalah sebab yang pertama yang disampaikan dalam dua poin yang telah kita baca. Agar dalam rangka apa? Menyelamatkan diri supaya jangan terjerumus pada apa? Kemungkaran, kebatilan, kesesatan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antaranya juga kaum muslimin adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ucapan ini agak sedikit panjang. Namun tidak mengapa kita baca. Seandainya tidak bisa selesai malam ini, kita akan bacakan di hari yang akan datang insyaallah. Kita baca. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Alladhi kunna nasma'u. Dahuni malah. Apa artinya alladhi kunna nasma'u? Yang kita dengar bunyi ini Pak. Hingga selesai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhan